Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 11 basis data. Di sini tugas proyeknya adalah dealer motor. Studi kasusnya adalah dealer motor. Dan di sini saya Muhammad Fajrul Falak, Muhammad Hisham, Agam Gunawan, dan Abi Anggar. Lokasinya adalah tempat usaha dealer motor Bantul, Yogyakarta. Permasalahannya untuk mempermudah pendataan dan arsip dari pihak dealer motor Honda karena pendataan yang sebelumnya masih manual dan rentan akan kehilangan data. Contoh buku pendataan bisa saja terkena air dan basah atau terbakar. Identifikasi data. Data yang saya perlukan di sini adalah data pegawai, data motornya, data pembelinya, data transaksinya, dan data tambah stok. Masing-masing mempunyai primary key, nama sebagai primary key dari entitas pegawai, ID sebagai primary key dari entitas motor, nomor ID sebagai primary key dari entitas pembeli, ID transaksi sebagai primary key dari data transaksi, dan ID tambah sebagai primary key dari data tambah. Berikut adalah contoh isian data dari motor. Ini adalah contoh isian datanya dari motor. Dan ini adalah pegawai. Ada 4 atribut, yaitu nomor pegawai, nama pegawai, alamat, jabatan, telepon, dan gaji. Untuk pembeli, isian datanya seperti ini. Ada nomor ID, nama pembeli, alamat pekerjaan, nomor pegawai. Tambah stok. Tambah stok di sini gunanya entitas yang untuk mengupdate jumlah motor yang masuk. Gitu. Ini adalah untuk transaksinya. Terdapat tanggal transaksi, ID transaksi, jumlah yang dibeli, harga total, sistem pembayaran, alamat pengiriman, nomor ID, sama ID motornya. Ini adalah ERD yang tercipta. Jadi, satu pegawai melayani banyak pembeli, dan banyak pembeli bisa membeli banyak motor. Maka itu keluarlah entitas baru sebagai berikut. Skema relasinya seperti ini. Nah, ini adalah penjelasannya. Sekarang kita menuju ke interface-nya. Nah, di sini kita memerlukan fungsi login. Login itu yang pertama, semisal kita inputkan admin dealer dan passwordnya juga admin dealer, ketika login maka akan masuk ke menu seperti ini, menu index.html. Mengapa? Karena di sini kita setting ya, di login HTML-nya seperti ini. Ketika dipencet submit, maka form ini akan action ke masuk.php. Masuk.php ini if is set post submit. Ketika tombol submit dipencet, maka akan menampung data yang sudah diisi tadi. Aksinya ini, username dimasukkan ke dalam username, password dimasukkan datanya ke dalam variabel password. Dan di sini kita menggunakan perkondisian. If apabila username sama dengan admin dealer dan
password sama dengan admin dealer, maka dia akan lanjut header location index dex php. Tadi kan kita masukin admin dealernya tuh benar dan passwordnya benar, maka melanjut ke dia masuk ke daerah sini. Tapi ketika kita masukkan username-nya salah atau passwordnya salah atau dua-duanya salah, itu akan masuk ke sini dan akan merujuk ke tulisan login error begitu. Nah, untuk tampilan interface-nya sendiri di sini adalah kita mempunyai data motor. Data motornya seperti ini, ada ID motor, jenis motor, yang apa segala macam. Dan di sini ada aksinya juga. Aksinya hapus dan edit. Semisal kita ingin mengedit dari data motor ini warnanya, warna dari nomor 11 ini. Warnanya kan merah putih, kita edit. Merah putih menjadi kalau matic biasanya hitam gelap ya. Hitam gelap. Kita simpan. Nah, di sini dia berubah datanya. Itu ketika kita ingin mengedit data motor yang tersedia. Aduh, kita tidak perlu data motor ini nih. Nah, kita tinggal hapus saja. Hapus. Nah, datanya sudah terhapus. Kita kembali ya ke beranda. Ini ada data pembeli. Sama saja. Ada aksi hapus editnya. Misal kita mau ganti juga nih nama pembelinya yang Agus ini. Kita edit namanya Agus jadi Rehan Putra lah. Nah, kita di sini, nah namanya terganti di sini. Jika ingin menghapus, wah ini pembeli kita sudah lama nih. Nah, tinggal kita hapus saja datanya seperti biasa. Data pegawai juga sama seperti yang tadi. Dan data stok. Nah, di sini data stoknya di sini ketika motor ada yang masuk lagi, berarti data stoknya itu akan bertambah. Ya, semisal kita ingin mengupdate data motor dari ini, dari yang nomor 2 ini ada di motor BTX 123 Matic Beat VI warna merah, CC-nya 1/15, tahun produksi 2019, stoknya nih 5 ya. Oke, kita ingin menambah stoknya tadi 5 tambah stok. Ini kan yang sudah terrealisasi sebelumnya. Kita tambahkan data, terus ID motor yang ingin kita update tadi apa yang tadi ya, Beat VI1. Nah, kita masukin ID-nya. Terus jumlah motor yang masuk itu berapa? Misalnya kita mau nambahin stoknya 10. Tambah. Nah, berhasil 10. Kita cek data motor. Matic VI merah 15. Nah, ini. Tadi di sini nilainya adalah 15. Setelah diupdate, maka stoknya menjadi 15. Maka tadi fungsi trigger itu tadi dia berfungsi di sini. Fungsi triggernya. Nah, semisal lagi data motor ini yang warna yang motor tadi yang barusan kita update jadi 15, ada yang mau beli. Nah, bentar.
Baik, di sini kita ingin menambah data transaksi ya. Kita lihat dulu di data motor. Data motor yang ingin dibeli semisalnya ini ya, CB1298. Baik, kita ada yang beli ya, ada yang beli. Yang ID transaksinya kita tulis ini ya, 10007. Dia melakukan tanggal transaksinya tuh 2020 tanggal 9. Jumlah yang dibelinya semisal 3 ya. Jumlah yang dibelinya 3. Jumlah yang dibeli adalah 3 tambah total harganya 90 juta semisalnya. Sistem pembayarannya itu transfer, alamat pengirimannya Gang Krishna lah, sembarang aja. Nah, ID pembelinya kita samakan dengan ID pembeli yang sudah terdaftar sebelumnya. Itu ada ID-nya ini. Sekarang ID motor. ID motornya ini adalah ID motor yang ingin dibeli oleh orang ini. ID motornya tadi yang ini ya. Dengan stok awalnya itu ada 5. Dibeli 3. Nah, berhasil. Dibeli 3. Kita lihat data stok motor. Nah, ini motornya yang dibeli tadi ini. Yang dibeli ini ya. Tadi stoknya di sini ada 5. Dibeli 3 sisa 2 gitu. Nah, di sini penjelasannya adalah di data transaksi ini mempunyai trigger. Triggernya adalah untuk mengurangi stok yang ada di data motor, dikurangi dengan berapa motor yang dibeli. Sedangkan dengan data tambah stok di sini mempunyai trigger juga. Triggernya untuk mengupdate data motor. Semisal motornya sudah sedikit sisanya stoknya, maka diupdate lah di dalam data sini gitu. Jadi bedanya data transaksi mempunyai trigger untuk mengurangi stok, dan data tambah stok digunakan untuk menambah stok gitu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.